Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan pemeliharaan-Mu juga atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap kami, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Bilangan 14 ayat 24. Saya bacakan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jemaat dikasih Tuhan, siapa Kaleb? Ya, kita tahu Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai. Dan 2 orang ya yang setuju dengan apa yang dikatakan Tuhan perihal tanah perjanjian yang mereka intai. Ya, dia bersama dengan Yosua sependapat. Sementara 10 yang lain waktu itu tidak. Makanya dikatakan hambaku Kaleb lain jiwanya. Ya, Kaleb seorang yang punya jiwa pemberani, yang lain takut, yang lain boleh dikatakan pecundang, yang lain keder. Dia berani, jiwa pemberani, jiwa seorang yang tidak takut dengan tantangan di hadapannya. Dia memiliki jiwa yang luar biasa, termasuk memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap Tuhan, terhadap apa kata firman Tuhan. Sekalipun realita atau kenyataan di depannya itu tidak mudah, tetapi Kaleb memilih percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa kita katakan, karena lain jiwa yang ada padanya. Ya, jiwanya berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan dikatakan, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi tidak ada keraguan dalam diri Kaleb di dalam mengikut Tuhan, di dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mempercayai setiap janji dan firman Tuhan. Sekalipun sekali lagi ditentang oleh banyak orang. Pada waktu Kaleb mengintai tanah perjanjian. Jemaat dikasih Tuhan, karena jiwa yang lain ini yang tidak sama dengan orang-orang yang lain, artinya dia memiliki jiwa yang benar, yang baik di mata Tuhan. Ya, tidak seperti orang-orang sebangsanya waktu itu, tidak seperti pengintai-pengintai yang lain. Sekalipun secara jumlah waktu itu 10 banding 2. Ya, secara jumlah kalah. Kalau diadakan voting kalah.
Ya, tetapi sekali lagi yang berlaku bukan voting, yang berlaku adalah ketetapan Tuhan. Siapa yang mempercayai Tuhan, siapa yang memegang janji Tuhan, siapa yang lebih menaruh harapan kepada Tuhan. Ya, itulah yang akhirnya mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Kaleb salah satunya, selain Yosua yaitu Kaleb. Dan dikatakan apa? Akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu. Ya, negeri yang pernah diintainya. Dan keturunannya akan memilikinya. Janji Tuhan luar biasa bagi seorang Kaleb. Karena dia mempercayai Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Tanpa ragu, sekalipun beda dengan orang lain, dia tidak menjadi bimbang, tidak menjadi ragu, tidak menjadi goyah. Dia lebih mempercayai Tuhan dan tetap mengikut Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atasnya. Jemaat dikasihi Tuhan, memiliki jiwa yang seperti Kaleb. Seorang yang pemberani, seorang yang tidak ragu kepada Tuhan, tidak meragukan firman Tuhan, tidak bimbang dengan janji Tuhan, tidak bimbang dengan perintah Tuhan. Sekalipun pada kenyataan di depan mata berbeda dengan yang dikatakan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan di depan kita. Tetapi apa kata Tuhan? Itulah yang semestinya kita ikuti. Seperti hanya yang dilakukan oleh Kaleb. Jemaat dikasihi Tuhan, karena kesetiaannya, karena imannya, karena kesungguhan hatinya di dalam mengikut Tuhan, maka Kaleb adalah salah satu dari 2 orang, yaitu yang satunya lagi Yosua, yang akhirnya bisa masuk tanah perjanjian. Sementara bangsa Israel yang keluar dari Mesir, selain mereka berdua, tidak ada yang masuk kecuali keturunan-keturunannya. Jadi jemaat dikasihi Tuhan, mari belajar dari seorang Kaleb yang memiliki iman yang tidak kompromi dengan keadaan. Lebih mempercayai Tuhan sekalipun di depan mata. Mungkin kenyataan waktu itu tidak seperti yang dipikirkan manusia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, kebenaran tetaplah kebenaran. Dan pasti akan teruji dan terbukti pada waktunya. Itulah yang terjadi dengan Kaleb. Dan akhirnya kita tahu bahwa bangsa itu, Kaleb, ya, tentunya dengan Yosua dan bangsa yang ada waktu itu bisa masuk tanah perjanjian. Jemaat dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidupmu, selalu ingatlah janji Tuhan. Miliki ya pribadi seperti seorang Kaleb ini, ya, iman yang teguh, ya, yang tidak tergoyahkan oleh tantangan dan keadaan di depan mata kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar dari seorang Kaleb yang memiliki jiwa yang lain daripadanya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena dia luar biasa ya Tuhan. Karena dia mempercayai Engkau, mempercayai firman-Mu, bahkan mengikut Engkau dengan segenap hatinya. Dan itulah Tuhan yang membuat dia mengalami janji Tuhan. Dan membuat dia akhirnya mengalami kemenangan. Yang membuat dia berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami juga bisa seperti Kaleb. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu dan jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.